Pemirsa, apakah putusan hukuman kebiri kimia dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terpidana MA bisa segera dilaksanakan tanpa ada peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan hukuman kebiri? Untuk membahasnya telah hadir di studio anggota ataupun Komisioner KPAI Ibu Putu Elviana dan juga Ketua Biro Hukum Pembelaan Anggota ID Dr. HN Nazar. Dan nantinya kita melalui sambungan telepon juga akan bergabung bersama Bapak Rudi Hartono. Kita ke studio terlebih dahulu. Kita ke Bu Putu. Mendengar adanya vonis dijatuhkan untuk hukuman kebiri kimia bagi predator anak. Sudah tepatkah? Kalau bicara sudah tepat, tentu saja ini dalam konteks menjalankan atau implementasi dari adanya suatu produk hukum, yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana di situ ada pemberatan selain masa tahanan atau hukuman pokok, maka diatur di Undang-Undang 16 2017 tersebut adanya pidana tambahan. Nah, pidana tambahan inilah yang digadang-gadang dianggap akan menjadi semacam efek jera ya bagi pelaku atau predator kejahatan seksual terhadap anak. Tapi berbicara mengenai efek jera, Bu Putu, bisakah atau efektifkah adanya hukuman tambahan kebiri kimia seperti ini? Kalau bicara efektif atau tidak, tentu itu butuh evaluasi mendalam ya, karena kita belum pernah melakukan ini sebelumnya, jadi kita nggak punya gambaran seperti apa efektif atau tidak, kan itu pertanyaan yang paling mendasar. Tapi kemudian karena undang-undangnya sudah ada dan PP atau pelaksanaan dari undang-undang ini sedang diharmonisasi juga dari kementerian terkait. Saya pikir mungkin dalam waktu dekat juga ini bisa ditandatangani oleh Presiden sebenarnya, karena kalau tidak akan sulit. Nah, tapi kemudian PP ini kan akan dijalankan menjelang vonis pidana pokok itu selesai. Artinya ada waktu sekitar 12 tahun kurang lah ya. Kalau vonis pokoknya 12 tahun, maka menjelang itu saya pikir peraturan pelaksananya sudah bisa disiapkan, karena dalam PP tersebut pada saat dilakukan pembahasan kebiri kimia berupa suntikan kimia itu bisa dilakukan setelah terpidana ini menjalani hukuman pokoknya. Tapi nah, mengenai suntikan dari kebiri kimia, pertanyaan berikutnya, siapa yang akan melakukannya, dokter? Iya, harusnya eksekutornya itu, kalau dari sisi profesi kedokteran dan kalau melakukan kebiri ini terlepas dari masalah kami setuju tidak setuju hukuman tambahan ya, tentu mesti ada eksekutornya. Sebelum itu beri waktu saya, KID sangat setuju hukuman tambahan itu dulu. Tapi ketika hukuman tambahannya adalah kebiri kimia dan sudah diputuskan inkrah? Ya, itu yang menjadi persoalan, walaupun PP-nya belum ada, sedang digarap, tapi kan PP itu nanti adalah pengembangan atau aturan pelaksanaan dari keputusan hukuman kebiri kimia itu. Ketentuan undang-undang kami, kita harus menghormati undang-undang itu. Memang kebiri kimiawi itu yang terjadi, yang menyelisihi etika dan kode etik di ID, terutama eksekutor. Nah, artinya ID apakah bersedia atau tidak jika nanti anggotanya kemudian dipilih oleh kejaksaan untuk melakukan ataupun eksekusi vonis itu? Jadi begini, sama seperti eksekutor di tempat lain yang sifatnya itu ekstrim gitu ya. Mungkin jalan keluar yang paling baik itu adalah bukan dokter sebagai eksekutor. Karena itu nuraninya tercederai. Dia itu orang penyembuh. Lalu sekarang itu semua orang mengakui ada side effect yang akan diobati. Jadi bukan dokter. Bukan dokter. Anda menegaskan bahwa bukan dokter untuk hukum listrik, hukum tembak. Kan listrik itu bukan bisa teknisi. Ditegaskan kembali, artinya ID menolak untuk menjadi eksekutor vonis ini. Ya. Kita bertentangan dengan luhurnya profesi. Pak Rudi, bagaimana tanggapannya ketika kemudian anggota ataupun ID menyatakan menolak untuk menjadi eksekutor dari vonis kebiri kimia ini? Ya, seperti selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, memang seperti yang saya jelaskan tadi pagi barangkali atau tadi sore,
saya akan minta jaksanya untuk membuat laporan ke pimpinan hari Senin besok. Karena memang kemarin kita proses untuk ini sebenarnya perkara udah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum? Ya kan, itu saja. Ternyata saya bisa pastikan bahwa ini perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian kalau begitu kita tinggal menunggu kapan kita melakukan eksekusinya. Saya minta untuk eksekusi pidana badannya dilakukan pada hari Senin besok. Akan tetapi kan ada pidana tambahan seperti apa yang ada dalam amar putusan. Ya, saya akan melihat lagi teknisnya bagaimana. Yang pertama-tama saya sudah minta kepada jaksa penuntut umumnya untuk berkoordinasi dengan dokter dan rumah sakit yang kira-kira siap ketika kita minta tolong untuk melakukan pelaksanaan putusan pengadilan tinggi tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu saja. Baik, Pak Rudi dan juga Dr. Nazar serta Bu Putu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Di negara-negara lain kebiri kimia kemudian sudah dilaksanakan, dan jika vonis ini dilaksanakan ini akan menjadi vonis ataupun eksekusi pertama kebiri kimia di Indonesia. Ini untuk kemudian memang agar ini memiliki efektivitas, ataupun Anda melihat pada saat undang-undang waktu pertama kali disahkan di tahun 2017, apakah ini sudah berpengaruh pada angka penekanan kasus kekerasan seksual pada anak? Iya, data KPAI pada saat awal perubahan kedua undang-undang ini, yaitu undang-undang kebiri ini digadang dan kemudian media ikut kemudian membahasnya secara masif, itu dalam jarak 1 tahun 2 tahun itu cukup signifikan penurunannya. Ya, cukup. Apakah ini bisa menjadi dasar bahwa adanya hukuman kebiri kimia bisa membuat efektivitas itu, efek jera? Lebih kepada ini ya, shock terapi. Kalau dilihat dari awal ini lebih kepada shock terapi. Tapi kemudian apakah kemudian evaluasinya ini akan memberikan efek jera? Saya tidak bisa menjawabnya. Butuh waktu, kita akan lihat sampai sejauh mana penerapan kebiri kimia ini kemudian memberikan efek jera. Nah, artinya kita bicara kembali lagi pada saat ada aturan hukum yang sudah ingkrah dan kemudian harus dilakukan, maka kelihatannya aparat penegak hukum tidak punya pilihan lain kecuali patuh pada hukum. Hanya kan teknisnya ini yang kemudian menjadi masalah. Patuh pada hukum, sudah ada aturan ya, sudah ingkrah, ada aturan. Artinya bagaimana? Nggak apa-apa, memang itu kami juga patuh. Malah paling berkali-kali, belasan kali kita sampaikan di setiap ada event yang seperti ini, kita sangat menyokong itu untuk efek jera. Tetapi persoalannya bukan hanya sekedar patuh dan tidak patuh, kita patuh itu jelas patuh. Ya, saya ulang sekali, persoalannya adalah berbicara substansi hukum dan putusan yang harus dilaksanakan. Ya, modulasinya itu satu, perkara kebiri dengan segala macam side effect-nya. Kemudian yang kedua, eksekutornya. Tadi memang Pak Rudi beliau menyatakan nanti kita kita carikan nanti bagaimana teknisnya. Itu adalah suatu jalan solusi untuk para eksekutor plus. Karena nanti kalau dokter menjadi eksekutor plus juga, jadi perangkatnya eksekutor. Jadi seperti di tempat lain, yang paling baik itu adalah kode etik dan etika kedokteran itu tidak memungkinkan kami sebagai penyuntik pelaksana langsung. Artinya solusi dari Anda menurut Anda seperti apa? Solusinya adalah ya, jadi ini menjadi pilihan kedua. Solusinya itu adalah teknisi medis, apakah itu perawat, apakah itu petugas rumah sakit, tapi mungkin benar melalui institusi, melalui rumah sakit menunjuk yang bukan dokter. Terselesaikan satu masalah bukan dokter yang ikut sebagai eksekutor karena kode etiknya itu salah satu. Walaupun PP-nya itu sendiri kan belum ada, harusnya kan seperti itu. Di pembahasan PP memang diatur seperti itu karena resistensi dari IDI. Maka kemudian dalam pembahasan PP itu diberikan wewenang kepada jaksa untuk menunjuk rumah sakit. Rumah sakitlah yang kemudian yang akan menentukan siapa yang kemudian memberikan suntikan atau nggak harus suntikan juga, bisa pil dan lain sebagainya. Artinya dalam pembahasan PP itu seperti itu. Artinya PP ini memang sangat ditunggu mekanismenya. Pembahasan dan sudah harmonisasi. Iya, sedang diharmonisasikan. Jadi artinya ke arah itulah kira-kira ya. Nah, kemudian juga tidak hanya dalam undang-undang itu, dalam PP tersebut dan undang-undang tidak hanya pemberian suntikan ataupun
obat itu juga disertai rehabilitasi. Itulah yang kemudian rehabilitasi itulah yang dianggap sebagai jalan keluar dari side effect dari suntikan ataupun pil tersebut. Kembali pada saat pelaksanaan eksekusi ini, Pak Rudi, tadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Nazar menawarkan solusi bahwa nantinya yang jadi pelaksana ataupun eksekutor adalah teknisi medis, bukan dokter. Pak Rudi, tanggapannya? Itu masalah teknis, itu teknis. Saya mengerti memang apa yang mengerti dan bisa memahami lah apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia. Cuman ini adalah kami juga berkewajiban dan melaksanakan perintah undang-undang. Kami itu wajib melaksanakan penetapan yang pertama. Kemudian melaksanakan juga putusan, penetapan dan putusan apapun yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam hal ini. Itu apa yang dilakukan oleh si terpidana itu sudah sangat keji. Untuk lebih mencapai, kita mencari kepastian hukum sekarang. Ini dilakukan secepat-cepatnya. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh dari KPAI tadi. Kalau bisa tidak usahlah harus dia melaksanakan putusan sekian lama dulu. Toh sudah ada putusan pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana penjara 12 tahun, denda 100 juta, subsidiarnya 6 bulan. Ditambah dengan pidana tambahan, suntik, kebiri, kimia. Teknisnya akan saya minta petunjuk ke pimpinan secepatnya. Oke, baik. Pak Rudi, nanti mungkin setelah jeda kembali kami ingin menegaskan, artinya pelaksanaan eksekusi nanti apakah akan segera dilakukan tanpa menunggu PP ditandatangani ataupun selesai dibahas. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan, kita kembali berbincang dengan Pak Rudi. Pak Rudi, artinya kita kembali ingin mendengar ketegasan bahwa untuk eksekusi dari hukuman kebiri kimia ini apakah nantinya akan menunggu PP selesai ditandatangani ataupun selesai dibahas dan kemudian ditandatangani atau akan seperti apa? Pak Rudi? Oke, nampaknya ada sedikit terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Rudi Hartono, Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto. Tapi Dokter Nazar, kita berbicara mengenai kebiri kimia itu sendiri. Sebetulnya ketika ini diberikan, dieksekusi, dijatuhkan seperti itu, efeknya apakah akan permanen atau ada batas waktunya? Gini, sebelum efeknya, itu onsite-nya itu, ya kan waktu itu juga perlu waktu. Ya kan? Kalau dia diberikan ada setelah pemberian itu, mulai akan terasa dampaknya itu. Kalau saya tidak keliru itu berkisar antara 10 paling cepat 10 sampai 12 minggu kemudian baru akan terlihat dampak kekebiriannya dan kemudian berikut side effect-nya. Itu 10 hingga 12 minggu efeknya akan baru muncul. Untuk zat spesifiknya mungkin Anda bisa katakan. Itu kan itu sama seperti obat untuk family planning KB pada wanita, persis. Makanya bisa kata Ibu tadi pil pun boleh, tapi saya tidak memperdebatkan route-nya pemakaiannya apakah injeksi pil, tapi yang tercepat itu kan dengan injeksi Depo-Provera itu ya. Nah kemudian side effect-nya itu teoritis tidak permanen. Memang tidak permanen. Artinya ada batasan waktunya seperti itu. Ada batasan. Apabila itu dihentikan, perlahan-lahan bisa timbul dan bisa bermacam-macam. Sudah itu. Kemudian satu lagi sebentar, kurun waktu itu timbul side effect yang macam-macam. Itulah salah satu yang kami anggap sebagai sesuatu efek ikutan yang merugikan si pasien, apalagi kalau dilakukan dokter, menambah penyakit baru dokternya. Dokter Nazar, kita harus tahan dulu, kita akan kembali berbincang bersama Pak Rudi Hartono untuk kembali meminta ketegasan mengenai untuk eksekusinya sendiri, apakah nantinya akan menunggu PP selesai dibahas dan ditandatangani atau seperti apa, karena kita ketahui bahwa putusannya sudah inkrah, artinya memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Ya, begini, tentunya kan perkara ini menjadi pembelajaran dan koreksi kita semua. Kenapa? Karena ini kan menyangkut banyak hal, kepentingan terpidana, kemudian payung hukumnya. Tapi tentunya kami dari instansi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, kan ingin juga kepastian hukum terhadap terpidana ini bisa kami berikan. Kalau bisa kita berikan pada waktu yang singkat, kenapa mesti lama-lama? Itu dia tadi sudah saya sampaikan, barangkali kita akan berkoordinasi. Saya selaku satuan tingkat bawah Kejaksaan Negeri Kabupaten akan meminta petunjuk Senin besok. Kalau perlu hari Senin lusa nanti saya akan berkomunikasi dengan Pak Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan Pak Asisten Tindak Pidana Umum, atau kalau perlu pada satuan atas di Kejaksaan Agung. Begitu, tapi teknis, prinsip kami harus laksanakan eksekusinya. Teknisnya berupa bagaimana, apakah itu si terpidana disuntik dengan efeknya sekian tahun, atau multi efek, atau nanti seperti apa yang tadi disampaikan oleh dokter dari Ikatan Dokter Indonesia, itu akan hilang, apa nanti kita suntik kembali, itu nanti teknis. Kebirinya ini kan definisinya macam-macam. Apakah kebiri permanen, apakah kebirinya cuma temporer, jadi sewaktu-waktu nanti dia bisa kembali lagi. Mbak, kalau misalnya ada mengetahui atau tahu fakta persidangan, pasti ingin segera dilakukan pidana tambahannya. Pasti, yakin saya. Karena sangat kejam, keji. Begitu, terima kasih. Baik, Dr. Nazar, Ya. bahwa fakta persidangan menurut Pak Rudi. Benar, Pak Rudi, kami sangat setuju hukuman tambahan. Jadi bukan persoalan tidak setuju hukuman tambahan. Jadi benar itu sangat keji. Kalau nggak, mana mungkin disebut kemudian extraordinary crime. Setuju sekali. Yang menjadi persoalan itu adalah masalah modulasi yang dipilih. Tetapi karena ini sudah menjadi undang-undang, walaupun PP-nya belum ada. Persoalan yang kedua yang menjadi persoalan buat Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh dokter di Indonesia ini adalah siapa yang akan menyuntikkan itu. Makanya tadi saya memberikan solusi. Karena kami sangat setuju ada hukuman tambahan supaya ada efek jera dengan segala bentuknya plus rehabilitasi. Tapi tolong kita bersama-sama, termasuk ID juga, bersama-sama memikirkan untuk pelaksanaannya itu. Permintaan ini adalah bukan dokter, tetapi harus ada teknisi kesehatan di situ. Itu saja tuh barangkali sudah jalan keluar yang bermakna. Oke, tapi dari tadi jaksa mengatakan bahwa prinsipnya adalah vonis ini akan dilaksanakan kalau memang memungkinkan sesegera mungkin bisa dilaksanakan, akan segera dilaksanakan tanpa harus kemudian menunggu PP. Ya, Bu Putu. itu kan haknya eksekutor. Oke, kita tunggu tanggapan Bu Putu bagaimana? Tidak juga bisa disegerakan. Mungkin disegerakan dalam arti menentukan siapa, menunjuk siapa begitu ya. Karena memang dalam pembahasan di PP itu dilakukan setelah si terpidana menjalani hukuman pokok. Nah, menjelang masa berakhirnya hukuman pokok, maka nanti ada surat secara administratif itu mulai dari Bapas, Dirjen Pas, itu menyurati bahwa si terpidana akan selesai misalnya dalam jangka berapa bulan. Maka itulah kemudian dilakukan upaya-upaya administratif. Tapi dari KPS sendiri apakah akan mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan PP ataupun menandatangani PP itu? Karena kalau tidak akan menjadikan kegambangan bagi pelaksana atau eksekutor untuk hal ini kan gitu ya. Betul. Jadi artinya seperti itu. Dan juga pada saat pembahasan ini kan lebih kepada untuk mencari jalan keluar tadi terkait kode etiknya ID. Makanya kemudian alternatifnya adalah bukan berupa suntikan. Jadi bisa berupa pil kan gitu ya, itu dijadikan alternatif pembahasan. Oleh karena itu memang penting ya PP mekanisme ini. Iya, mekanismenya itu di situ mengatur itu. Kalau suntik siapa yang menyuntik, kalau dikasih obat ditungguin kan gitu ya. Memastikan obat itu diminum siapa kan begitu. Nah, itu lebih kepada teknis. Artinya kalaupun tidak dapat menjawab sekarang, kita masih punya waktu 12 tahun. Ya,
Walaupun menjelang mungkin kita 12 tidak tahun. harus menunggu sampai 12 tahun jika kemudian Tapi pemerintah cepat setidaknya mengeluarkan PP-nya ya, itu seperti harus itu. disegerakan. Karena Baik. kan kalau enggak repot nanti. Oke, baik Mbak Bu Putu, Pak Rudi tadi di sambungan telepon dan juga Dr. Nazar, terima kasih telah berbincang bersama kami Sama-sama. malam hari ini dalam Prime Time News.